Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 21. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dari sebelum terbentuknya dunia. Saat itu dalam ruang kehampaan Cakrawala ada sebuah kekacauan yang terjadi, dan kemudian muncullah 4 elemen yang saling melengkapi. Elemen itu adalah api, air, angin, dan juga tanah. Elemen itu muncul untuk menyeimbangkan alam semesta dari kekuatan batu hati merah. Elemen api yang kita kenal dengan api abadi adalah elemen yang mempengaruhi terang dan gelap seperti dewa dan iblis. Kemudian elemen tanah atau jantung bumi tersembunyi jauh di dalam tanah dan tidak ada yang tahu kekuatannya. Sebuah legenda mengatakan bahwa jantung bumi memiliki kekuatan yang mengerikan dan dapat mempengaruhi hati semua makhluk. Ketika sebuah hati sudah terpengaruh, maka mereka akan kehilangan kesadaran dan saling membunuh. Oke, kita masuk ke jalur monster. Di sana terlihat biksu dan tim sudah masuk di jalur itu. Biksu kini mengajak mereka semua untuk beristirahat. Lalu biksu menyuruh Bujing dan Bailang mencari kayu bakar dan buah-buahan. Begitu juga dengan Aoye yang disuruh untuk ikut mereka berdua. Bailang pun langsung berlari untuk segera mencari kayu bakar. Kemudian Aoye juga berlari mengikuti Bailang dan Bujing. Kini tinggallah Yutao dan biksu berdua saja. Yutao langsung berkata pada biksu, "Kita kan tidak tahu di mana letak jantung bumi itu. Aku khawatir itu tak akan bisa kita temukan dalam waktu dekat, biksu." Dan biksu pun menjawabnya, "Aku sebenarnya tak paham sedikit pun tentang elemen itu. 4 elemen besar saling membatasi dan juga menyeimbangkan satu sama lain. Kini api abadi telah kembali pada tempatnya. Tapi kenapa elemen bumi berpindah dari tempatnya? Hal ini membuatku bingung. Menurut tata gata, jantung bumi masih netral, belum menjadi jahat ataupun baik. Tak peduli gimana sulitnya, kita harus menemukan elemen itu dan membimbingnya untuk kembali sesegera mungkin. Karena jika tidak, perubahannya tidak hanya mengakibatkan peperangan, tapi juga akan menjadi bencana yang mengerikan." Yutao pun menulis semua yang dikatakan oleh biksu, dan biksu kini memandang ke langit. Ternyata biksu yang melihat ke arah langit itu sedang mengkhawatirkan keadaan Baji dan juga Aoswe. Kini langit yang berwarna hitam dan mengeluarkan petir emas itu pun awannya berubah menjadi seperti manusia raksasa yang siap mengobrak-abrik perkampungan klan naga. Ternyata awan tadi beserta petir emas adalah tanda kemunculan pasukan surgawi. Hal ini membuat Baji, Aoling, dan rakyat naga yang lainnya panik, karena sekarang pasukan surga sudah ada di atas perkampungan naga dan mereka muncul dari balik awan dengan pasukan yang sudah berbaris dalam jumlah yang banyak. Para pasukan surga ini terlihat penuh kebencian dengan hawa membunuh yang sangat besar. Baji pun kini semakin panik karena semua orang dari surga sudah bersiap-siap untuk menyerang. Dan Baji yang melihat ekspresi dari wajah mereka kini berkata, "Penampilan para prajurit surga ini sangat aneh." Dan Baji pun kini menyuruh Aoling untuk tidak berhadapan dengan para pasukan surga ini dan lebih baik untuk mundur dulu karena kalah jumlah. Tapi tiba-tiba saja sesuatu hal mengejutkan Baji dan Aoling. Karena ternyata rakyat naga malah datang dan mereka akan bertarung melawan pasukan surga. Baji pun langsung berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau mati?" Dan kini Baji pun mencoba menenangkan mereka. Dia berkata, "Babi tua ini tahu keinginan kalian. Tapi sekarang kita kalah jumlah. Dan banyak juga naga yang lagi sakit loh. Dan ada anak-anak dan juga wanita yang harus kita urus lebih dahulu. Mari kita mundur dulu saja." Tapi rakyat naga ini masih ngotot dan ingin maju. Bahkan kini terlihatlah para naga tua, wanita, dan juga anak-anak sudah datang dan membawa pedang. Mereka siap berperang. Hal ini membuat Baji semakin panik dan berkata dalam hati, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Sebenarnya kamu di mana, Aoswe? Cepatlah kembali. Baji pun kini berkata, "Hei, kalian ini sedang sakit. Jangan dipaksakan, cepat mundur dan cari tempat sembunyi." Bukannya mundur, para naga ini malah semakin maju dan ekspresi mereka pun juga jadi aneh dengan nafsu membunuh yang sangat besar. Baji yang melihat mereka semua kini semakin panik karena semangat juang para naga ini meningkat, bahkan naga yang sedang sakit pun kini mengabaikan penyakitnya. Dan Aoling pun kini berkata pada Baji, "Apa mungkin tentara surga sudah memicu semangat juang dari para naga ini?" Baji pun kini menjawabnya, "Sepertinya begitu." Dan kini pasukan surga melompat dari jalan emas milik Jenderal Mata Tiga dan mereka siap untuk melakukan peperangan dengan para naga. Mereka datang dan siap menyerang, lalu Subbaji yang sudah tidak bisa mundur dirinya akan menghadapi peperangan ini. Dia pun melompat dan siap membantai para dewa. Akhirnya perang naga dan dewa pun kini sudah dimulai. Mereka saling serang satu sama lain. Hawa membunuh dari kedua belah pihak pun sudah tidak dapat dibendung. Dan akhirnya perang besar naga pun kini pecah. Baji pun kini juga bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dan kini terlihatlah wajah dan mata dari dewa maupun naga, semua seperti orang kesurupan. Baji yang melihat pemandangan ini pun dirinya berkata dalam hati, "Mereka seperti tidak sedang bertempur, tapi mereka ini lebih mirip seperti orang gila yang mengamuk." Ternyata wabah ini tak hanya muncul pada naga, tapi juga muncul pada pasukan surga. Dan tiba-tiba saja dari jalan emas kini terlihatlah ada orang yang berdiri di ujung jalan. Ternyata mereka adalah Dewa Mata Tiga dan 4 Jinggang. Dewa Mata Tiga kini melihat peperangan dengan mata yang sangat menakutkan. Baji yang melihat Dewa Mata Tiga dengan tatapan seperti itu dirinya menjadi ngeri. Aoling kini juga berperang melawan para pasukan surga dan dia berhasil mengalahkan beberapa dari pasukan surga itu. Melihat Aoling berani dan bersemangat, kini Baji pun juga tak akan takut dengan peperangan ini. Para naga dan pasukan surga kini terlihat mengamuk secara membabi buta. Baji yang melihat pasukan surga mengamuk, dia pun berlari dan siap menyerang dengan garpunya. Baji pun kini berteriak, "Sialan kalian dewa! Jangan kalian sakiti kakak dan adik nagaku, terimalah ini." Baji pun menancapkan garpunya di dada pasukan surga. Baji yang mengamuk ini terlihat sudah mengalahkan banyak pasukan surga dan membuatnya terlempar kemana-mana. Baji yang sudah merasa menang kini berkata, "Hehehe, pernahkah kalian melihat kemampuan babi tua ini? Hah? Keren kan?" Dan kini Baji pun dibuat kaget karena ternyata pasukan surga yang dibuatnya terlempar kini kembali dan mengeroyok Subbaji. Baji yang merasa terkeroyok, dia pun mulai menggunakan jurus perubahan. Dirinya pun mengumpulkan energi ki dan merubah diri ke mode babi petarung. Baji yang sudah dalam mode petarung kini kekuatannya bertambah dengan sangat pesat dan mengalahkan prajurit surga dengan sangat mudah menggunakan putaran celeng mengamuk. Dewa Erlah yang melihat Baji telah memasuki mode petarung, kini dia menyuruh 2 Jinggang untuk maju menghadapi Baji. Jinggang gendut dan Jinggang botak kini maju untuk mengurus Baji dan mereka pun kini mengepung Baji dari depan dan juga dari belakang. Baji yang melihat dirinya dikepung kini sudah bersiap menerima serangan dan Jinggang botak pun langsung melompat dan menyerang Baji dengan jurusnya. Tapi jurus itu mampu ditahan Subbaji menggunakan perutnya. Dan kini Baji pun berkata, "Kulit babi tua ini sangat tebal dan kasar. Seranganmu hanya membuatku geli saja." Tiba-tiba saja Jinggang gendut yang berada di belakang Baji kini juga mulai menyerang menggunakan jurus lingkaran di tangannya. Lingkaran itu pun kini dijepitkan pada kepala Subbaji. Dan ternyata jurus lingkaran dari Jinggang gendut ini mampu melemahkan mode perubahan dari Subbaji dan menyegel kekuatannya, sehingga Baji tak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lalu si Jinggang botak pun menyusul serangan. Dia pun menyerang dada Subbaji dan membuat Baji kini meringis menahan kesakitan. Dan akhirnya Baji pun kini dibuat terpental cukup jauh oleh 2 Jinggang ini. Baji yang terlempar akhirnya berubah ke mode babi biasa akibat serangan dari kedua Jinggang itu. Dan Baji pun kini berkata, "Sialan, mode perubahanku digagalkan dan aku tak bisa berubah lagi." Oke,
Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana, Biksu Tong dan Yuto mendengar suara aneh. Lalu Biksu dan Yuto pun berlari mencari sumber suara itu. Mereka pun kini berhenti di semak-semak dan ekspresi dari Biksu Tong kini tampak terkejut. Lalu Yuto pun bertanya, "Biksu, tidak ada monster kan?" Biksu yang terkejut ini karena ternyata dia sedang melihat Bailang di bawah pohon sedang melakukan sesuatu. Biksu pun lalu memanggil Bailang dan kini Bailang pun menoleh dengan mata yang merah menyala. Ternyata Bailang ini sedang memakan daging monster. Bailang yang kaget dengan kedatangan Biksu dan Yuto. Dia lalu berkata, "Tidak guru, aku tidak melakukannya." Padahal jelas-jelas Bailang terlihat sedang memakan daging monster itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Bailang? Apakah dia akan dihukum oleh Biksu Tong? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.